Halo, nama saya adalah Elin Sindamar dengan NIM 07060124100073. Hello everyone, my name is Felicia Sword. Dan ini adalah hasil dari ALP webdev kami, yaitu untuk UKM Canvas. Ini adalah tampilan utama untuk website UKM Canvas. Jadi di bagian atas ini terdapat navbar dan beberapa tab yang dapat dikunjungi oleh user. Jadi yang pertama akan kita coba untuk register akun baru. Jadi misalnya namanya trial 333, email address, lalu membuat passwordnya. Nah, ketika klik login akan otomatis diisikan untuk bagian fields tersebut. Di sini bisa saja masukkan password yang sudah dibikin. Nah, jika login akan terlihat di bagian atas ini dengan nama yang tadi dibuat. Lalu jika diklik my profile, nah di sini user bisa mengganti informasi mengenai dirinya sendiri jika ingin diganti ke misalnya trial 123 dengan name, Universitas Ciputra, phone number dan jurusannya misalnya diisi. Dan jika diupdate profile maka otomatis akan terupdate juga. Lalu sekarang kita balik ke halaman home. Nah, jadi di home ini akan menunjukkan summary tentang apa itu UKM Canvas. Jadi ada penjelasan singkat mengenai UKM Canvas dan ada juga maskotnya. Lalu ada penjelasan kenapa join Canvas, values-nya apa saja, guidelines, mission, lalu untuk event-event terbaru dan juga galeri-galeri karya yang sudah diupload oleh admin. Lalu di bawah sini juga ada footer dan juga dengan beberapa links yang juga bisa bekerja dan bisa nge-redirect ke halaman yang benar. Lalu juga quick links yang semuanya juga bisa dapat ditekan dan juga untuk kontak us mengenai UKM Canvas-nya. Misalnya jika diklik about us, di halaman ini menunjukkan apa itu UKM Canvas lebih lanjut seperti vision mission, values, dan lain-lain. Lalu untuk halaman selanjutnya merge. Jadi sementara merchandise-nya belum ada dan kalau belum ada akan menunjukkan tulisan ini no merchandise available right now. Ketika mengeklik cart, ini juga karena belum ada merge jadi otomatis belum ada apapun di cart. Lalu yang selanjutnya ada my order. Nah, my order ini adalah untuk menunjukkan history pembelanjaan seluruh merch. Tapi karena memang belum ada, makanya di sini tuliskan you haven't placed any orders yet. Sekarang kita ke fitur events. Nah, dari sisi anggota atau member Canvas dan orang umum, tampilannya akan seperti ini. Lalu, misalkan admin atau pengurus dari Canvas ingin menambah events. Nah, ini kan lagi nggak ada eventsnya ya. Ini ada dibagi juga, bisa lihat all events, termasuk yang udah terjadi sebelum event yang sudah terjadi sebelumnya, yang terjadi sekarang, dan ini hanya untuk past events atau event yang sebelumnya. Nah, kita login dulu sebagai admin. Nah, kita ini dashboard adminnya. Ini ada rangkuman total events yang ada dan upcoming-nya berapa. Total event so far yang dummy yang udah aku bikin baru satu. Terus kita langsung ke event saja. Di sini admin bisa search events yang ada. Jadi misalkan kalau mau admin mau nge-search event yang ada, entah itu yang upcoming maupun yang past, admin bisa search di sini. Nah, terus ayo kita mulai coba bikin event. Kita bisa klik add new eventnya. Nanti tampilannya akan seperti ini. Misalkan kita isi dengan painting workshop. Terus description-nya seperti ini. Misalkan start date-nya tanggal 23, end time-nya tanggal 24, dan registration deadline, misalkan kita masukin tanggal 23 gitu. Lalu di sini bisa ngecek kalau eventnya aktif, itu akan muncul di websitenya. Kalau misalkan nggak dicentang, maka event tersebut tidak akan terlihat di tampilan para anggota maupun orang umum. Nah, kita klik create event aja. Nah, nanti akan muncul ada error. Kalau misalkan registration deadline-nya itu kan harus sebelum uh, mulai. Jadi kita ganti dulu, tanggal 21, terus kita create event. Oh ya, no file selected. Sebentar, kita tinggal klik aja. Lalu create event. Nah, lalu akan muncul di sini, ada upcoming events.
Lalu untuk image-nya itu diupload di Cloudinary. Gambarnya akan diupload di Cloudinary. Tadi kan di event ya. Nah, muncul gambarnya di sini. Nah, lalu misal kita kan mau ngecek ya, ini event-nya udah ada nggak di home screen-nya, bisa dilihat di sini. Nah, ada di Now and Upcoming. Nah, misalkan user mau view details and register. Nah, user harus login dulu atau register. Misalkan kita login aja. Nah, bisa klik di sini, register now. Nah, ini bisa isi seperti ini. Lalu payment proof, kita upload gambar sembarang aja. Misalkan yang ini. Nah, nanti akan ada muncul, udah regis. Nah, kalau dari segi admin, kita bisa cek. Nah, di registrations, nah ada yang isi. Lalu di registration ini, misalkan admin kan mau verifikasi bahwa adakah payment proof-nya. Nah, ini katakan ini sebuah proof of payment gitu. Lalu kalau misalkan dia, oh verifikasi ini betul, bisa pencet ini, lalu bakal ada pop-up, klik OK. Nah, kalau berhasil tadi bakal ada yang hijau tadi. Nah, itu nanti bakal bisa dicek di WhatsApp. Nah, ini contohnya kalau sudah masuk, akan seperti ini. Ada detail eventnya. Fitur selanjutnya adalah dalam financial recap. Jadi jika dilihat di event, misalnya untuk cross hatching workshop ini ada button untuk registration, finance, documentation, edit dan juga delete. Jadi untuk registration ini bisa melihat jumlah total registrasi yang sudah terverified, yang rejected sama yang pending. Juga bisa difilter sesuai dengan ini. Lalu jika kembali dan tekan button finance ini, akan bisa melihat total pemasukan, total pengeluaran, dan juga total pendapatan yang didapat dalam event tersebut. Jadi misalnya ingin menambahkan yang baru, bisa aja langsung masukkan dalam sini. Contohnya sponsorship. Misalnya jumlahnya 1 juta. Lalu akan otomatis tertambah dan akan ditunjukkan grand total dari pemasukan. Ini juga sama untuk pengeluaran. Misalnya untuk buku, misalnya jumlah harganya 25.000, jumlahnya 10. Maka ini semua akan otomatis terhitung dan akan ditunjukkan di sini. Lalu ada satu fitur lagi yaitu export to Excel. Hasilnya adalah seperti ini. Jadi ini sudah mengikuti format template yang diberikan. Lalu ada sesuai dengan apa yang dituliskan yang tadi, total, dan juga grand totalnya juga otomatis terisikan di sini. Lalu untuk fitur selanjutnya, jika admin ingin menambahkan merge baru, mereka bisa menekan tombol ini dan bisa mengisi dengan mengisi fields yang ada di sini. Jadi misalnya ya baju kanvas, kategorinya t-shirt, price-nya 100.000, jumlah stoknya ada 25. Lalu memasukkan gambar dari baju tersebut. Lalu ketika sudah masuk gambarnya, ini sudah dapat ditunjukkan di user view juga. Jadi kalau misalnya kita lihat dari tampilan pengguna di sini merge, akan ada muncul 2. Jadi yang stiker yang sudah dibuat sebelumnya dan juga baju kanvas yang barusan dibuat. Jadi misalnya ada yang ingin membeli baju kanvas ini, mereka bisa masukkan bisa mengeklik tombol add to cart ini. Nanti ini akan diarahkan ke halaman cart. Dan di sini mereka bisa memilih mau membeli berapa. Misalnya membeli 1. Lalu bisa memilih bukti pembayarannya. Jika diklik tombol place order, nanti akan diarahkan ke halaman order ini. Jadi ini ada statusnya, apakah sudah di accept sama admin dan apakah sudah di pick up. Ini adalah payment proof.
dan juga summary dari apa yang sudah dibeli tadi. Jadi misalnya sekarang kita kembali ke admin view. Kalau di admin, jika admin ingin melihat siapa aja yang sudah membeli, mereka bisa mengklik bagian order ini, dan di sini bisa dilihat nah ini yang barusan aja dibikin tadi. Jadi di sini payment statusnya masih pending dan pickup statusnya masih pending juga. Tetapi jika admin sudah melihat dari payment proofnya dan sudah benar, mereka bisa verify. Jika di verify, ini akan berubah ke verified. Dan sekarang mereka bisa memilih pickupnya apakah sudah ready atau sudah diambil. Jadi misalnya ini sudah diupdate ke ready for pickup. Nah, di sini akan terupdate juga status pickup dan status paymentnya. Lalu di tampilan user juga otomatis akan berubah. Jadi jika di refresh halamannya, nah ini juga akan berubah. Jadi jika user sudah mengambil pickup status, otomatis dari admin page juga bisa diubah lagi menjadi pickup. Dan ini juga akan otomatis terubah di halaman user. Nah, halaman ini bisa dilihat di my order yang tadi. Ini akan menunjukkan semua yang pernah belanjai sebelumnya. Selanjutnya di website ini juga ada fitur notification. Jadi seperti yang tadi merge, ketika sudah diupdate statusnya, otomatis di profile user ini akan ditunjukkan juga notification bahwa orderan yang keempat sudah selesai. Lalu juga bisa misalnya sudah selesai, bisa centang dan warnanya akan berubah darken gray seperti ini. Juga ada tombol untuk klik mark all asterisk. Selanjutnya adalah untuk fitur membayar uang kas. Jadi misalnya ingin membayar untuk uang kas bulan Februari ini, bisa diklik tombol pay now dan akan ditunjukkan detail-detailnya. Lalu bisa langsung saja memilih bukti pembayaran dan bisa saja langsung submit payment. Nah, kalau misalnya sudah akan muncul notifikasi kecil seperti itu, dan juga di sini akan diubah menjadi statusnya menjadi pending. Lalu jika dilihat dari sisi admin, jadi dari admin bisa melihat untuk yang tadi uang kas bulan Februari di sini. Nah, mereka bisa lihat yang pendingnya siapa, lalu bisa melihat payment proofnya. Mereka bisa mengecek jika sudah benar, maka bisa di verify. Kalau di verify akan otomatis berubah menjadi paid. Lalu jika dilihat lagi dari sisi user, nah sekarang sudah berubah menjadi verified. Selanjutnya jika admin ingin menambahkan uang kas per bulan, mereka bisa mengeklik tombol ini. Lalu misalnya dibuat untuk bulan Maret jumlahnya 20.000, lalu dibuat to spiritnya. Nah, ini akan otomatis terbuat Maretnya. Ini juga bisa diedit. Misalnya salah tulis, harusnya ini bulan April begitu. Nah, di sini akan otomatis terupdate. Lalu jika dilihat dari sisi pengguna di sini, nah di sini akan muncul yang baru yaitu untuk bulan April ini. Selanjutnya yang bisa dilakukan adalah menambahkan dokumentasi. Jadi di sini dokumentasi itu hanya bisa ditambahkan untuk event yang sudah pernah berlalu. Jadi misalnya contohnya untuk workshop digital painting ini, saya diberi nama gambar 2. Nah, gambar itu sudah berhasil diupload di workshop digital painting. Jadi misalnya ada yang salah dan harus diedit, misalnya mau mengganti nama dan gambarnya juga mau diganti, ini juga bisa. Misalnya ada yang salah juga, mau dihapus salah satu gambarnya, itu pun juga bisa. Lalu kalau dilihat dari sisi user, misalnya user klik event documentation, nah di sini user bisa melihat gambar yang baru diupload ini, gambar 4 yang sudah diganti juga gambarnya menjadi maskotnya. Ini upload date juga sudah sesuai, event date dan event juga sudah sesuai semuanya.